What's up guys, bagaimanakah kabar kalian semua? Akankah kalian baik-baik saja? Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay to the santuy. Sesuai requestan kalian, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul How to Train Your Dragon live action yang dirilis pada tahun 2025. Tentu aja film kali ini sendiri masih akan bercerita 11-12 dengan film animasinya, yang dimana Heccup berusaha menunjukkan keberadaan dirinya kepada para warga, termasuk juga kepada sang ayah. Dimana untuk menunjukkan keberadaan dirinya, Heccup ini nggak nanggung-nanggung. Dia pun memutuskan ingin menangkap salah satu naga TRS yang belum pernah dilihat oleh semua orang. Naga itu sendiri dijuluki sebagai Night Fury. Akankah Heccup berhasil ataukah tidak? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Di sebuah pulau di belahan bumi kita tercinta ini, terdapat sebuah desa bernama Desa Bird, yang dimana Desa Bird ini sendiri dipimpin oleh seseorang bernama Stoic. Selintas desa itu sendiri terlihat seperti desa pada umumnya, namun yang tanpa kalian sadari, di tengah malam desa itu berubah menjadi sebuah desa horor. Dikarenakan para naga datang menyerang untuk mengambil peternakan kalian, termasuk domba, sapi, dan lain-lain, yang tentu saja kalian harus berperang menghadapi naga tersebut. Di sisi lain, dari sebuah rumah yang terbakar keluarlah seseorang, dia bernama Heccup. Di mana Heccup yang berusaha membantu dilalahnya papasan dengan sang ayah, yang ternyata ayah dari Heccup ini adalah Stoic, si pemimpin desa tersebut. Stoic malahan hanya menyuruh Heccup untuk berlindung saja, karena tentu saja postur badan dari Heccup ini kurang meyakinkan. Heccup awalnya manut-manut aja, dan gak lama kemudian sang ayah yang udah mulai lengah, dia pun pada akhirnya berlari masuk ke sebuah tempat penempaan senjata yang dijaga oleh seseorang, dia bernama Gober. Dimana di sana Heccup ini berusaha membantu Gober demi menempa senjata-senjata para warga yang udah mulai bengkok, tumpul, dan bahkan ada yang patah. Tentu saja itu semua akibat serangan naga yang begitu brutal. Di saat Heccup ini masih menempa senjata tiap senjata, tanpa diduga pandangan dia ini teralihkan dengan salah satu wanita yang berada di desa tersebut sepantaran dengan dirinya. Dia bernama Astrid. Namun karena Heccup ini belum begitu jantan, dia pun nampaknya enggan untuk mendekati Astrid dan kembali menempa senjata. Sampai di mana tiba-tiba alarm pun berbunyi, di mana alarm itu merupakan peringatan terhadap adanya naga yang paling berbahaya. Naga itu sendiri dijuluki sebagai Night Fury. Saking cepatnya Night Fury bergerak, tiap rumah pun tiba-tiba hancur begitu aja, dan para warga bahkan gak bisa melihat wujud dari naga tersebut. Setelah menyadari keberadaan Night Fury telah muncul, Heccup lalu mengambil sebuah senjata yang selama ini telah dia siapkan hanya untuk menangkap Night Fury. Setelah dirasa Heccup berhasil menangkap Night Fury, dia pun kesenangan bukan main, karena setelah ini dia bakal menjadi Viking sejati. Namun tiba-tiba nyaris aja Heccup ini mati akibat naga tersebut. Untungnya sang ayah yaitu Stoic menyadari akan hal itu dan berhasil mengusir naga tersebut. Akan tetapi akibat Stoic yang menjaga si Heccup, tentu saja Stoic ini nggak menjaga lahan ternaknya, yang mengakibatkan beberapa sapi dan juga domba pun berhasil diambil oleh para naga. Tentu aja di sana Stoic ini marah kepada anaknya karena tak mendengar ucapan dari dirinya yang disuruh untuk berlindung sebelumnya. Di saat itulah Heccup pun berusaha berkata bahwasannya dia berhasil menangkap Night Fury, yang dimana Night Fury itu terjatuh di tengah hutan. Heccup yang mengatakan hal itu begitu lantang hingga semua orang mendengarnya. Namun apa yang terjadi, semua orang gak ada yang percaya sama Heccup dan bahkan menertawakannya. Begitu juga dengan Astrid dan juga kawan-kawan yang hanya bisa geleng-geleng melihat kelakuan dari Heccup. Setelah itu di pagi harinya, Stoic ini mengadakan rapat untuk semua orang, di mana dia merencanakan untuk menyerang sarang naga aja agar naga tidak datang ke desa mereka dan membahayakan warga-warga lainnya.
Tentu aja, semua orang pun setuju dengan usulan yang diberikan oleh Stoik. Mereka semua pun mempersiapkan kapal masing-masing. Setelah rapat usai, Gober pun menghampiri Stoik dengan meminta izin untuk membuat sebuah sekolah menghadapi naga yang bakal disertai oleh Hekap dan juga teman-teman sebayanya. Hal itu sendiri agar mereka semua bisa mempersiapkan dirinya untuk serangan naga kelak nanti, yang dimana tentu saja Stoik mengiyakan akan hal tersebut. Stoik juga meminta kepada Gober untuk mengajari si Hekap bagaimana cara menghadapi naga dan bahkan membunuhnya untuk melatih Hekap agar jauh lebih baik ke depannya. Karena jikalau Stoik ini mati dalam penyerangan misinya ke markas para naga, tentu saja Hekap akan dipilih menjadi pemimpin dari desa Bird. In training. No, I'm serious. Kid wants this more than anything and actually wants to make you proud. But he's got a mind of his own. He's done what a Viking could do. Crush mountains. Stop him, Stoic. He's gonna be around to protect him. Beralih di tengah hutan, di mana kita ini diperlihatkan Hekap yang menandai tiap lokasi yang sudah dia kunjungi, di mana ada salah satu lokasi lagi di tengah hutan yang belum dia tandai. Pertanda Hekap belum pergi ke lokasi tersebut untuk mencari keberadaan dari Night Fury yang belum dia temukan sampai pagi ini. Gak lama kemudian Hekap pun menyadari banyak sekali pohon tumbang, yang dimana dia pun mengikuti pohon-pohon tersebut dan pada akhirnya menemukan Night Fury. Tentu aja Hekap pun mendekati Night Fury itu karena belum pernah ada yang melihat Night Fury itu selain dirinya, di mana Hekap langsung mengeluarkan pisau kecilnya. Hekap berniat untuk membunuh Night Fury itu, akan tetapi ternyata Hekap ini tak dapat melakukannya, yang pada akhirnya dia pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Night Fury. Hekap lalu membuka ikatan dari Night Fury itu, yang spontan Night Fury yang menyadari akan hal itu pun langsung memberontak dan hampir saja membunuh Hekap di sana. Namun Night Fury pun menyadari Hekap bukanlah ancaman, yang pada akhirnya dia pun pergi dari sana. Sesampainya Hekap di rumah, Hekap ini udah ditunggu oleh sang ayah yang mengatakan bahwasannya dirinya udah mendaftarkan Hekap di sebuah tempat pelatihan untuk menangkap naga. Tentu saja hal itu sendiri ia lakukan agar Hekap ini nggak dipandang sebelah mata, dan tentu saja membuat Hekap ini akan gagah perkasa. Hekap yang awalnya ingin menolak usulan tersebut, akan tetapi dia ini nggak bisa, hingga pada akhirnya sang ayah pun ingin berpamitan kepada Hekap karena dia akan beberapa hari berlayar untuk mencari sarang dari para naga. Dari situlah Hekap pun terpaksa setuju dengan tawaran tersebut. You get your wish. Dragon training. Oh man, I really should. Do we have enough bread making You'll Vikings? need this I don't want to fight dragons. time. Hiccup. Di keesokan paginya di tempat pelatihan, Hekap yang baru saja tiba di sana, of course ada Astrid and the gang, yang dimana ada Snootlout, Fishlight, Roofnut, dan juga Roofnut. Di sana, Fishlight sedikit mengejek si Hekap yang katanya menangkap Night Fury. Namun mendengar ejekan itu, Hekap hanya diam saja. Gak lama kemudian, Gober datang ke tempat tersebut sambil menjelaskan bahwasannya latihan pertama mereka akan melawan salah satu naga yang dijuluki sebagai Devlin Nether. Naga itu sendiri memiliki salah satu kelemahan, yaitu kelemahannya adalah nggak bisa mendengar suara bising. Jadi mereka ini dituntut untuk membuat suara bising demi mengalahkan naga tersebut. Dan latihan pun dimulai. Today is all about defense. You get blasted, you're out. Between a weapon and a shield, just put it down. Shields are good for another thing. Well done, Astrid. Oh, come on. Hiccup, you're out. Hiccup. The dragon will always. Di latihan itu, Hekap nyaris saja mati di tempat tersebut. Untungnya ada Gober yang menyelamatkan dan bahkan mengurung naga itu kembali. Latihan di hari itu pun pada akhirnya diselesaikan, yang dimana mereka semua pun kembali ke rumah mereka masing-masing, kecuali Hekap yang memutuskan untuk kembali mencari Night Fury. Setelah cukup lama mencari, Hekap ini menemukan sebuah tempat dari petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan oleh Night Fury, di mana di tempat itulah Night Fury berada. Di saat itulah Hekap pun mengamati Night Fury secara diam-diam lalu menggambarnya, dan di sanalah dia menyadari Night Fury itu udah nggak bisa terbang, dikarenakan sayap ekornya tuh terputus akibat senjata yang dia tembakkan.
masih terus mengamati sampai di mana Hekap juga menyadari Night Fury ini nggak pandai untuk menangkap ikan. Setelah melihat semua akan hal itu, Hekap pun seakan merasa kasihan kepada Night Fury. Singkat waktu, di makan malam, kita pun diperlihatkan mereka semua yang kembali berkumpul untuk membahas tentang pelatihan mereka. Di saat itulah, Gober pun mengeluarkan sebuah buku yang menerangkan berbagai macam jenis naga yang udah ditulis dari turun-temurun. Yang lain nampaknya enggan untuk membaca buku tersebut, kecuali Hekap yang nampaknya tertarik. Dia pun membaca lembar tiap lembar sampai di mana dia membaca lembar dari Night Fury. Namun di lembar dari Night Fury nggak ada gambar, nggak ada tulisan apapun yang pertanda dari leluhur mereka pun nggak ada yang pernah melihat Night Fury. Berarti Hekap merupakan orang satu-satunya yang berhasil menangkap Night Fury dan bahkan melihat wujud aslinya. Kill on sight. Kill on sight. Kill on sight. Night Fury is unknown. Speed unknown. The unholy offspring of lightning. Engage this dragon. Beralih kepada Stoik dan juga lainnya yang berhasil menemukan sarang dari para naga yang tertutupi oleh sebuah kabut yang tebal. Mereka semua pun langsung bersiap untuk menghadapi para naga tersebut. Dan tiba-tiba... We're not alone! Watch it! Beralih kembali ke desa Bird, di mana kita ini diperlihatkan Hekap yang banyak sekali nanya kepada Gober mengenai Night Fury karena nggak ada di dalam tulisan di buku. Yang tanpa kalian semua sadari, mereka ini berada di situasi latihan yang tentu saja ada naga yang mengejar si Hekap. Hekap yang lagi dan lagi dalam bahaya, untungnya ada Astrid di sana yang membantu Hekap dan bahkan Astrid dapat mengalahkan naga tersebut. Astrid. Nothing like giving them a taste of their own medicine, eh? Seusainya latihan, Hekap pun berniat untuk membagi ikan kepada Night Fury, di mana dia membawa ikan yang sangat besar, namun Night Fury nampaknya tidak welcome. Hekap masih kebingungan apa yang sebenarnya terjadi, hingga Night Fury menatap terus ke pisau yang dibawa oleh Hekap, dan Hekap yang baru menyadarinya langsung membuang pisau tersebut. Gak pakai lama setelah membuang pisau itu, Night Fury pun pada akhirnya menyantap ikan yang dibawa oleh Hekap, dan dia pun seakan memuntahkan setengah bagian ikan itu untuk Hekap makan juga. Lucunya, muka dari Hekap ini seakan gak ada pilihan lain lagi, dia pun memakan sedikit bagian dari ikan tersebut. Setelah itu, Hekap pun berusaha menyentuh Night Fury, akan tetapi Night Fury ini nampaknya embung untuk disentuh oleh manusia, dia pun pergi menjauh. Berjam-jam pun berlalu, di mana Hekap ini berusaha menghilangkan rasa gabutnya, dia pun menggambar wajah dari Night Fury, hingga Night Fury pun mendekat dan melihat gambar yang dibuat oleh Hekap. Night Fury juga menirukan apa yang dilakukan oleh Hekap, dia pun juga ingin membuat gambar, namun ya, you know lah. Setelah semua momen kedekatan itu, Hekap pun pada akhirnya berusaha menyentuh Night Fury untuk yang kesekian kalinya, hingga pada akhirnya Night Fury pun mengizinkan Hekap untuk menyentuh dirinya. Dari situlah Hekap pun memberikan nama untuk Night Fury itu, dia bernama Toothless. Di makan malam, Gober pun sedang berbincang-bincang mengenai suatu hal, bahwasannya jikalau naga yang tak bisa terbang bisa dikategorikan sebagai naga yang sudah mati. Semua hal itu dikarenakan jikalau naga tak bisa terbang, dia tak dapat menghindari ancaman, tak dapat mencari makan, dan hal-hal lainnya. Mendengar akan hal itu, Hekap yang nampaknya merasa bersalah kepada Toothless, gak pakai lama dia pun langsung pergi dari makan malam tersebut untuk membuat ekor sayap dari Toothless.
Di keesokan harinya, Hekap datang di sana dengan membawa banyak sekali ikan dan juga ekor sayap yang udah dia siapkan. Terlebih dahulu, Hekap ini memberikan makan kepada Toothless agar Toothless ini diam dan kesempatan itu diambil oleh Hekap untuk memasangkan sayap buatannya. Oh, smoked eel. No eel. Can't say I love it either. Dan voila, Hekap pun berhasil memasangkan ekor sayap buatannya. Namun gak lama kemudian Toothless yang menyadari akan hal itu langsung terbang. Namun karena itu merupakan sayap buatan, tentu aja Toothless ini gak bisa mengendalikan sayap itu sesuka hatinya, yang membuat dia pun hampir aja jatuh. Untungnya dengan cekatan Hekap membuka sayap buatan itu. Dari situlah Toothless pun pada akhirnya bisa terbang kembali. Namun dia menyadari masih ada Hekap di ekornya, dia pun menjatuhkan Hekap ke bawah. Karena nggak ada Hekap, nggak ada yang membuka sayap buatannya. Dari situlah Toothless pun juga ikut-ikutan jatuh. Di siang harinya, Hekap dan juga kawan-kawan akan dilatih melawan salah satu naga yang memiliki 2 kepala, dan naga itu juga memiliki sebuah kelebihan untuk menciptakan sebuah kabut. Teman-teman Hekap yang lain sontas kewalahan dengan apa yang terjadi, dan bahkan Astrid yang pengen beraksi namun tiba-tiba dia keduluan dengan Hekap yang berhasil mengurung naga itu. Tentu saja Hekap berhasil mengalahkan naga berkepala 2 itu tak lain dan tak bukan dengan bantuan belut laut. Hey, Carp, don't make me tell you again. Yeah. Back in your bin. Think about what you've done. So, are we done today? Just because I have some things I need to Hari demi hari, latihan demi latihan, tiap naga berhasil dikalahkan oleh Hekap dan juga dilumpuhkannya, karena semua hal itu dia dapatkan dari Toothless. Hekap nih kayak ibarat kata menggunakan cheat gitulah, yang tentu saja para warga semakin antusias dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Hekap hingga mereka semua pun memenuhi tempat latihan. Beralih ke dermaga, kita pun diperlihatkan Stoik dan juga warga-warga lainnya yang baru saja pulang dari pertempuran hebat mereka. Sangat disayangkan, tempat yang diduga oleh Stoik adalah markas dari para naga ternyata dugaannya itu salah, melainkan mereka menyerang markas yang salah. Jadi secara nggak langsung mereka semua ini hanya buang-buang waktu saja. Dan di dermaga itulah Stoik pun dijemput oleh Gober yang memberitahukan tentang kinerja kemajuan dari Hekap. Awalnya Stoik ini nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Gober, namun ketika para warga lain menyambut dirinya sambil berkata ada kemajuan dari Hekap, dari situlah Stoik pun mulai percaya. Sementara itu di sisi lain pulau, kita pun diperlihatkan Toothless yang pada akhirnya bisa kembali terbang akibat sebuah alat yang diciptakan oleh Hekap. Namun minusnya dari alat tersebut, alat itu sendiri harus dikendalikan oleh Hekap, jadi secara nggak langsung Toothless membutuhkan Hekap, Hekap membutuhkan Toothless. Dengan menggunakan kertas bantuan yang udah diciptakan oleh Hekap, mereka pun pada akhirnya test drive muter-muter pulau. Akan tetapi, saking ngebutnya si Toothless dan juga terbang begitu tinggi, kertas panduan pun pada akhirnya lepas, hingga bahkan ikatan yang di tubuh Hekap pun juga lepas. Dan yang terjadi... Nice and slow. Here we go. Position 3. Stop! Oh, God! Hekap yang baru saja tiba di rumah, tiba-tiba dia ini langsung disambut baik oleh sang ayah yang merasa bangga karena sebelumnya si Hekap ini udah jadi perbincangan para warga. Di saat itulah sang ayah pun pada akhirnya menyerahkan sebuah helm Viking yang selama ini dia simpan untuk Hekap kelak nanti. Di mana helm Viking itu dibuat dari baju zirah milik sang ibu.
Sang ayah juga menyampaikan besok dia akan nonton pertandingan dari Hecap dan juga Astrid akan melawan salah satu naga yaitu Devlin Nether. I brought you something. Dave, in the ring, your mother would have. Son, you've held up your end of the deal. Di keesokan harinya pun tiba, di mana kita ini diperlihatkan pertandingan antara Hecap dan juga Astrid untuk mengalahkan naga Devlin Nether. Salah satu di antara mereka yang berhasil mengalahkan naga Devlin Nether akan maju ke tahap berikutnya yaitu tahap 1 by 1 dengan satu naga. Dan dari situlah pertandingan pun pada akhirnya dimulai. Okay. Later. Aye. Right. Late for what exactly? Another year. Another trial of flame has come to an... Tentu saja Hecap pun pada akhirnya dinobatkan sebagai pemenang dan di keesokan hari akan dijadwalkan Hecap akan 1 by 1 dengan salah satu naga yang akan disiapkan. Setelah itu, Hecap pun pada akhirnya berlarian untuk mengasih makan Toothless karena dia ini udah telat ngasih makan Toothless ya kan. Namun tanpa diduga di tempat itu udah ada Astrid yang menunggu. Di saat itulah Astrid pun menanyakan setiap kejanggalan yang dia rasakan dan juga menanyakan beberapa hal kepada Hecap mengapa Hecap ini tiba-tiba bisa langsung jago. Namun karena Hecap ini jawabnya berbelit-belit membuat Astrid pun merasa kesal dan sedikit menghajarnya. Tentu saja Toothless yang melihat akan hal itu pun keluar dari persembunyiannya untuk menyerang si Astrid. Menyadari akan hal itu Hecap pun berusaha menenangkan situasi yang terjadi. Namun saking paniknya Astrid pun pada akhirnya berlari ingin memberitahukan yang lain. Di saat itulah, Astrid pun diancam oleh Hecap akankah Astrid mau menjaga rahasia ini ataukah tidak. Hingga pada akhirnya Astrid yang sudah mulai putus asa pun menjawab dia akan menjaga rahasia ini. Harusnya mereka ini turun ke bawah, namun nampaknya Toothless ini ingin sedikit bersenang-senang kepada mereka berdua dan pada akhirnya mereka pun terbang semakin tinggi. Dan dari situlah opini dari Astrid mengenai naga pun langsung berubah karena kebaikan yang ditunjukkan oleh Toothless. Temporary jacket malfunction. And now the spinning. Useless reptile. Please just make it stop. Toothless, I'm sorry. Secara aneh, tiba-tiba Toothless ini membawa mereka ke sebuah tempat yang belum pernah dipetakan sama sekali, di mana di sana juga banyak sekali naga yang membawa mangsa mereka masing-masing. Para naga lalu menjatuhkan mangsa-mangsa yang telah mereka dapatkan ke sebuah tempat yang ternyata tempat itu sendiri dihuni oleh alpha dari para naga. Melihat naga yang berukuran jauh lebih besar dibandingkan naga-naga yang pernah mereka lihat, Hecap dan juga Astrid pun merasa kaget ketika melihat hal itu. Tentu saja ini semua merupakan alasan mengapa Toothless membawa mereka semua ke tempat ini. Menyadari keberadaan mereka telah diketahui oleh alpha dari para naga, nggak pakai lama Toothless pun langsung cabut dari tempat tersebut membawa Astrid dan juga Hecap. Oh, what my dad wouldn't give to find this. Time to go. Sesampainya mereka di desa Bird, dari situlah Astrid pun berniat untuk memberitahukan tentang temuan ini kepada ayah dari si Hecap, namun Hecap mencegah akan hal itu. Jikalau Astrid memberitahukan tentang temuan dari sarang naga ini, tentu saja hal itu sendiri mengakibatkan Astrid juga harus memberitahukan keberadaan dari Toothless yang bisa aja Toothless ini dibunuh. Mendengar perkataan Hecap yang ternyata emang ada benernya juga, Astrid pun memutuskan untuk menyerahkan segala keputusan kepada Hecap dan dia akan mengikuti aja semua arahan dari Hecap. Setelah itu di keesokan harinya, turnamen pertandingan Hecap yang akan 1 by 1 dengan salah satu naga yang ternyata merupakan naga TRS. Di mana Hecap ternyata harus dituntut untuk membunuh naga pada kesempatan kali ini untuk membuktikan jiwa Vikingnya. Tentu aja sekarang Hecap ini udah nggak bisa bohong lagi dengan segala alibi yang dia miliki. Hecap pun memutuskan untuk mengungkapkan sebuah rahasia. Dan pertandingan pun pada akhirnya dimulai. All need to see this. They're not what we think they. We don't have to kill them.
Di sana, Heka pun berkata dengan lantang bahwasannya pandangan kalian semua salah terhadap naga yang dikarenakan naga juga seperti hewan pada umumnya yang butuh kasih sayang. Heka lalu menjulurkan tangannya berniat untuk menjinakkan naga itu, namun tiba-tiba sementara itu, Toothless yang sedang bersantai tanpa sengaja mendengar suara teriakan dari naga api TRS di mana dia menyadari bahwasannya Heka sedang dalam bahaya. Dengan susah payah, Toothless pun memanjat tebing-tebing yang berada di sana sambil juga terbang dikit-dikit untuk menyelamatkan Heka tepat waktu. Sementara di pertandingan, Stoic ikut masuk ke dalam arena untuk menyelamatkan Heka karena telat sedikit aja bisa jadi Heka tuh mati konyol. Untungnya Toothless ini datang tepat waktu sebelum Heka ini mati dan gak pakai pikir panjang, para Viking yang menyadari ada Night Fury di sana langsung turun berhauran ke arena untuk menangkap Night Fury. Di sana salah satu anggota dari Stoic menyerahkan sebuah pedang yang disangka Stoic ini akan membunuh Toothless, namun ternyata Stoic mengurungkan niatnya. Di sebuah ruangan, di saat itulah Heka pun memohon kepada sang ayah untuk membebaskan Toothless karena naga tak seperti apa yang ayahnya pikirkan. Mereka mencuri peternakan kita bukan semata-mata untuk naga itu sendiri, melainkan peternakan itu akan diserahkan ke alpa dari para naga yang memerintahkan dirinya. Jadi sebenarnya para naga ini baik, namun mereka itu mendapatkan sebuah tekanan dari alpa para naga. Dari situlah Stoic pun menyadari Heka dan juga Toothless sudah mengetahui di manakah sarang dari para naga dan dia pun langsung memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Sambil membawa Toothless sebagai arah petunjuk jalan untuk menemukan sarang dari para naga. Heka berusaha menghentikan tindakan ceroboh yang akan dilakukan oleh sang ayah karena tentu aja alpa dari para naga ukuran itu jauh berbeda dengan naga pada umumnya. Dan tentu aja sang ayah nggak akan bisa pernah menang. Mendengar akan hal itu, Stoic hanya mengacuhkan perkataan dari sang anak. Setelah mempersiapkan segalanya hingga bahkan Toothless ada di sana sebagai penunjuk arah, mereka semua pun pada akhirnya berangkat. Sambil berteriak untuk menyemangati pasukannya, Stoic pun berkata bahwasannya kita akan pergi menuju gerbang Helheim. Hoist the sail! Ready the oars! I start. Now for Helheim's Gate! This home, devil. Dari kejauhan, Heka pun hanya bisa melihat akan hal itu tanpa bisa berbuat apapun. Di tengah keputusasaan itulah, Heka pun pada akhirnya dihampiri oleh Astrid yang berusaha menyemangati si Heka. Astrid lalu berkata, akankah Heka menyerah sampai di sini saja dan tak melakukan apapun? Sambil menahan rasa sedihnya, Heka pun menjawab pertanyaan Astrid. Dari awal dia seharusnya membunuh aja Toothless agar masalahnya tak manjang sampai sejauh ini. Namun Heka ini menyadari dirinya begitu cemen sampai bahkan tak dapat membunuh seekor naga pun dan dia terus menyalahkan dirinya. Yang bahkan 3000 tahun lamanya para Viking dan juga para naga saling bertempur satu sama yang lain dan para Viking dapat membunuh naga dengan easy. Kenapa cuma dirinya lah yang gak bisa membunuh naga? Heka merasa kesal dengan dirinya sendiri. Astrid dengan gampang mengembalikan perkataan Heka, selama 3000 tahun lamanya nggak pernah ada yang menunggangi naga selain dirimu dan diriku, Heka. Aku tahu kamu pasti memiliki cara untuk menyelamatkan Toothless, jadi ayo sekarang kita selamatkan sebelum semua terlambat. Dari situlah Heka pun kepikiran akan suatu hal dan mengajak Astrid untuk cepat-cepat mengikuti dirinya. Di mana dia pergi ke tempat latihan lalu menjinakkan naga tiap naga agar teman-teman yang lain dapat menunggangi naga tersebut sama seperti dirinya. Lalu di saat itulah Heka pun berkata inilah waktunya untuk menyelamatkan Toothless dan pada akhirnya mereka pun OTW. It's okay. Night. Beralih di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan Stoic yang pada akhirnya sudah tiba di sarang para naga. Mereka pun langsung prepare untuk menyiapkan segala hal demi pertempuran yang akan datang. Seperti membuat parit, memasang persenjataan, dan juga melakukan hal-hal lainnya sebelum mereka ini membobol masuk ke sarang para naga.
Setelah semua siap, Stoik pun pada akhirnya memberikan aba-aba untuk menyalakan pelontar yang pada akhirnya batu-batu besar pun menabrak sebuah dinding dan menciptakan sebuah goa. Dengan perlahan, Stoik pun memasuki goa itu dan tiba-tiba... Namun nampaknya naga-naga itu seakan mengacuhkan mereka hingga gak lama kemudian musuh sebenarnya pun keluar. Ya, dia adalah alfa dari para naga. Guncangan hebat pun pada akhirnya terjadi. Stoik menyuruh pasukannya untuk mundur perlahan dan tiba-tiba... Di saat mereka ini ingin melarikan diri dari tempat tersebut dengan menaiki kapal, namun sangat disayangkan kita pun diperlihatkan alfa dari para naga yang membakar setiap kapal yang berada di tempat tersebut. Gak ada pilihan lain lagi, Stoik pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang alfa dari para naga itu, namun ternyata serangan mereka gak berdemek apapun. Sampai di mana alfa dari para naga akan menyemburkan nafas apinya untuk yang kedua kalinya, namun tiba-tiba bala bantuan pun datang. Okay, Snotlout, fish legs, hang in its blind spot. Tough, figure out its shot limit. Make it mad. Di saat itulah, Hekap lalu membagi tugasnya kepada teman-temannya yang dimana sebagian dari teman-temannya harus mengalihkan perhatian dari alfa para naga, sementara dirinya akan menyelamatkan Toothless terlebih dahulu. Setelah berada di kapal yang ditumpangi oleh Toothless, Hekap pun berusaha sekeras mungkin untuk membuka ikatan yang menjerat si Toothless. Dilalahnya Snotlout yang baru saja menghancurkan mata dari alfa para naga mengakibatkan alfa itu pun berputar demi menjatuhkan Snotlout. Of course, Hekap dan juga Toothless terkena imbasnya di mana ekor dari alfa para naga itu mengenai kapal mereka yang membuat Toothless pun masuk ke dalam lautan. Hekap di sana berusaha membantunya, namun tanpa diduga napas dari Hekap ini tak kuat yang mengakibatkan dia hampir aja pingsan. Untungnya sang ayah yaitu Stoik datang tepat waktu. Dari situlah Toothless pun menyadari dirinya udah gak lama lagi. Namun tanpa diduga Stoik datang kembali untuk menyelamatkan Toothless yang pada akhirnya ikatan di tubuh Toothless berhasil dibuka. Di saat Hekap akan pergi untuk melawan alfa dari para naga itu, tanpa diduga langkahnya ini terhenti akibat sang ayah yang memohon kepada Hekap untuk jangan pergi melawan alfa dari para naga itu. Dikarenakan hal itu sendiri terlalu beresiko dan dia nggak mau kehilangan Hekap seperti dia kehilangan sang istri. Mendengar akan perkataan dari ayahnya, Hekap lalu berkata bahwasannya dia adalah seorang Viking jadi harus mengambil segala resiko yang akan dia hadapi. Sang ayah hanya bisa terdiam dan meminta maaf atas segala perilakunya. Dari situlah Hekap pun memaafkan sang ayah dan langsung melawan alfa dari para naga. I'm trying to protect you. I know that. Let me return the favor. Whatever happens up there, I'm proud to call you my son. Let's go. Dengan kemampuan Toothless yang sangat cepat, on point serangannya, dan bahkan tak bisa dilihat, alfa dari para naga pun sedikit kewalahan untuk menghadapi Toothless. Sampai di mana alfa dari para naga mengeluarkan sayapnya untuk mengejar Toothless dan hal itu sendiri dimanfaatkan oleh Hekap untuk mereka bermain di atas langit. Dikarenakan cuaca yang mendung mengakibatkan Hekap dan juga Toothless lebih on point dan di sanalah dia pun membabat habis alfa dari para naga dengan membolongkan sayap dari alfa tersebut. Agar jebakan mereka berhasil, terlebih dahulu Hekap dan juga Toothless langsung nungki ke bawah yang diikuti oleh alfa itu, di mana alfa itu belum menyadari sayap dia telah bolong. Alfa dari naga itu berniat untuk menyemburkan api kepada mereka berdua, namun refleks dari Toothless dan juga Hekap begitu cepat yang menggagalkan aksi tersebut. Gak lama kemudian kabut pun menghilang yang pertanda mereka akan menyentuh daratan hingga alfa dari naga itu baru menyadari taktik tersebut dan tiba-tiba...
Akibat alfa dari para naga yang menabrak gunung berapi, hal itu sendiri mengakibatkan sebuah ledakan hebat hingga Hiccup dan juga Toothless tuh terpisah. Toothless yang menyadari akan hal itu dengan cepat putar arah untuk menyelamatkan Hiccup, namun apakah yang terjadi? Setelah cukup lama mencari, Stoic hanya menemukan Toothless yang terbaring lemas di sana. Dari situlah Stoic pun menangis sejadi-jadinya karena dia merasa telah kehilangan anak satu-satunya. Toothless yang menyadari akan hal itu seakan meledek Stoic dengan membuka badannya yang ternyata di dalamnya ada Hiccup yang masih hidup. Dari situlah para warga pun pada akhirnya bersorak-sorai atas kemenangan mereka. Singkat waktu, beberapa hari pun berlalu, di mana Hiccup yang baru aja terbangun dari pingsannya menyadari bahwasannya dirinya ini sudah kehilangan satu kakinya. Namun kesedihan itu sendiri angsur-mengangsur menghilang karena dia melihat Toothless yang udah berada di kamarnya. Nggak lama kemudian Hiccup pun keluar dan dia pun dibuat terkejut karena ternyata bangsa Viking sekarang sudah hidup saling berdampingan dengan para naga. Di saat itulah Hiccup pun nampaknya terharu dengan jerih payah yang selama ini dia lakukan ternyata ada hasilnya juga. Di sana, sang ayah juga turut bahagia atas kepulihan Hiccup. Gak lama kemudian Astrid yang datang langsung menciumnya. Film pun ditutup, di mana kita ini diperlihatkan Gobber yang datang dengan membawa ekor sayap Toothless yang baru. Dan pada akhirnya Hiccup pun memasangkannya kepada Toothless lalu jalan-jalan. Dan film pun berakhir. Untuk mendapatkan experience yang lebih kacau dan juga ciamik, gua rekomendasiin banget buat kalian nonton filmnya langsung. Karena ya film kali ini sendiri merupakan film masa kecil gua. Jadi pas udah diadaptasin jadi live action tuh gua sangat seneng pas nonton di bioskop. Gua pengen banget tahu pendapat kalian di kolom komentar. Gua Zu beserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Bye bye.